Shalom, selamat pagi dan selamat menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari ini tepatnya kita rayakan. Saya yakin dan percaya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada satu makna yang penting bagi kita untuk kita renungkan dalam kesempatan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan sudah memberkati kami dengan peristiwa kenaikan-Mu ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan peristiwa itu terus menguatkan iman kami bahwa Engkau meninggalkan kami untuk menyediakan tempat yang sempurna bagi kami, kerajaan surga. Dan Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau mengutus Roh Kudus untuk bersama dengan kami memimpin, menyertai langkah kami di hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing, dan setiap sidang jemaat di rumah masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini khususnya dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada pagi hari ini dengan sebuah tema, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Dalam bagian ini saya akan bacakan, ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat ini menjadi perenungan buat kita bahwa sesungguhnya penuhlah mereka dengan Roh Kudus memiliki makna yang dalam bagi kita orang percaya di masa kini. Kalau di masa perjanjian baru pada saat rasul-rasul menerima secara langsung dari Tuhan, tentu berbeda. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan konsep, dengan pelajaran yang kita renungkan di masa kini atau di zaman kita sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari raya Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tarikh Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Demikian hari Pentakosta bagi gereja melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Dan apakah yang dimaksudkan dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api? Pernyataan-pernyataan lahiriah ini mempertunjukkan bahwa Allah hadir dan bertindak dengan sesuatu cara yang luar biasa. Dan api mungkin sekali melambangkan penyucian dan pemisahan orang-orang percaya kepada Allah bagi pekerjaan memuliakan Kristus. Kalau kita bandingkan Yohanes 16 ayat 13-14 dan bersaksi bagi Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari makna dari kepenuhan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita melihat ada 6 poin penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya hanya sampaikan 6 poin ini dan bermakna bagi kita di masa kini. Yang pertama, makna dari kepenuhan dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah itu berarti dimulainya penggenapan janji Allah dalam Yoel 2 ayat 28-29 untuk mencurahkan rohnya atas semua manusia pada hari-hari terakhir. Yang kedua, makna kepenuhan Roh Kudus itu adalah karena hari-hari terakhir dari zaman akhir ini telah dimulai, semua orang diperhadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak Kristus. Yang ketiga, para murid diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi untuk menyanggupkan mereka untuk bersaksi untuk Kristus, menginsafkan orang berdosa, kebenaran dan penghakiman Allah, sehingga mereka berbalik dari dosa pada keselamatan dalam Kristus. Yang keempat,
Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu dan berusaha demi penyelamatan orang dari setiap bangsa. Mereka yang menerima baptisan dalam roh dipenuhi dengan kerinduan yang sama demi penyelamatan umat manusia. Dan yang kelima, para rasul menjadi pelayan roh. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan, tapi mereka menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Kristus. Tetapi mereka juga mempengaruhi orang-orang bertobat untuk menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39 yang sudah mereka terima pada hari Pentakosta. Hal ini menuntun orang lain untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah kunci karya rasuli dalam Perjanjian Baru. Dan yang terakhir, lewat baptisan dalam roh ini, para pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus dalam dunia ini. Dalam kuasa Roh Kudus, mereka terus melakukan dan mengajarkan hal-hal yang sama, hal-hal yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memaknai pada masa kini, di zaman kita saat ini. Ada 6 juga perlu saudara dan saya ketahui. Makna dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kita di zaman ini. Yang pertama, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita untuk terus menuntun dan mempengaruhi hati dan pikiran kita sebagai pengikutnya untuk terus hidup dalam kebenaran. Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita hidup menjadi orang benar. Berarti kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dengan rendah hati mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk tetap menjadi orang benar. Kita tidak melawan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita, menyertai dan melindungi kita dari segala kuasa yang tidak berasal dari Allah. Kuasa Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus berkuasa menyertai kita. Dengan kuasanya menyertai melindungi kita dari kuasa manapun di luar kuasa Tuhan. Saudara dan saya yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk terus memiliki kuasa itu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu yakin kita disertai oleh Tuhan. Kejahatan atau roh-roh jahat manapun tidak akan mampu menguasai saudara dan saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita adalah untuk menyatakan kuasa dalam memberitakan Injil Tuhan bagi semua orang di dunia ini. Kita memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum percaya akan Kristus. Dipenuhi Roh Kudus adalah tidak hanya kita dipimpin, dituntun, disertai, tapi juga kita diberi kuasa untuk menyatakan, menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara dan saya, jangan kita hanya hidup hanya untuk makan minum, hanya untuk bekerja, mendapatkan uang, kemudian kita tidur nyenyak dan kita hanya beraktivitas begitu saja. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi kita, mendorong kita untuk dapat memberitakan, menyampaikan tentang Injil Tuhan kepada sesama, kepada orang lain yang belum percaya. Roh Kudus mendorong kita untuk kita memberitakan Injil. Yang keempat, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita untuk mengerti setiap karunia-karunia yang ada pada kita. Hikmat Tuhan menjadikan kita mengerti karunia apa yang ada pada kita dan bagaimana kita melakukannya. Jika kita di gereja, kita akan mengerti apa yang dapat kita perbuat. Jadi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti saudara akan diberikan hikmat untuk mengerti karunia apa yang ada pada kita, kemampuan apa yang ada pada kita, untuk mengembangkan pelayanan, untuk menyatakan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan semakin meluas, pekerjaan Tuhan semakin besar, sehingga saudara memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk terus mendorong diri kita untuk bagaimana kita berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saudara tidak tinggal diam. Saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang pasif dan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi dengan karunia yang saudara miliki, saudara tahu itu, lalu kemudian saudara berpikir bagaimana kita melakukannya sehingga pekerjaan Tuhan bisa kita kerjakan.
Yang kelima, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita adalah untuk menjaga seluruh hidup kita supaya terus percaya kepada Kristus dan bertahan dari semua tantangan yang kita jalani yang semakin hari semakin berat. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka saudara diberikan kemampuan untuk bisa bertahan di tengah-tengah cobaan, di tengah tantangan, di tengah-tengah ujian yang saudara alami, persoalan-persoalan apapun, hambatan apapun yang saudara alami, saudara diberikan kekuatan, kemampuan, sehingga saudara bertahan dan selalu ada kekuatan untuk terus kita selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita, menjaga seluruh hidup saudara dan saya. Kita akan tetap bertahan menjadi orang benar. Masalah saudara pasti banyak, tantangan saudara pasti banyak. Masalah apapun yang saudara hadapi hari ini, ekonomika, anak, suami, atau pekerjaan, penyakit, atau apa yang saudara alami, Roh Kudus yang ada pada saudara dan saya yang memenuhi itu akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan, supaya kita tetap percaya bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Jangan minta pertolongan yang lain. Dan yang terakhir, Roh Kudus hadir dan memenuhi kita untuk terus memelihara hidup yang baik dan benar, menjadi berkat bagi semua orang. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka tidak harus kita berbahasa roh, tetapi Roh Kudus yang memenuhi hati kita akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu hidup benar, ramah, sopan santun, murah hati, dan tekun untuk melayani di masyarakat dengan penuh kerendahan hati. Jadi kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa berbeda dengan apa yang kita yakini. Dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti hidupnya benar. Dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti rendah hati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya tidak percaya bahwa setiap kita selalu rindu dipenuhi Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan bila firman Tuhan ini akan terus memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, karya Tuhan bagi kita, dan kita selalu bersyukur Tuhan bekerja melalui kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kami pada saat ini, dan mampukanlah kami untuk mengerjakannya, dan kami menjadi orang-orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus, sehingga kehidupan kami adalah nyata bahwa apa yang kami perbuat hari ini adalah semata-mata karena sebagaimana Tuhan juga perintahkan dan sebagaimana Tuhan berbuat. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat mulai saat pagi hari ini, dan kiranya mereka senantiasa dalam berkat pertolongan dari kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu dan saya. Amin. Enggak.